Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Fauzi, NIM 1909109. Aplikasi yang telah kami buat dari kelompok 3 yaitu bernama Weston Electrical Calculator. Dua anggota lainnya yaitu bernama Nur Esni Sofia dan Ferus Fernanda. Di sini saya berkesempatan akan menjelaskan, memaparkan mengenai sistem backend dan front-end UI. Ya, baik, langsung saja. Ada beberapa menu utama yang telah dibuat di Android Studio dan Photoshop sebagai pembuat aplikasi ini. Algoritma utama yang digunakan pada aplikasi ini yaitu algoritma bahasa C dan Java, sintaks bahasa Java dan C, dan sisanya yaitu untuk pembuatan front-end membutuhkan sintaks dari Android Studio ini sendiri. Ya, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai front-end dari aplikasi ini. Yang pertama itu layout di sini yaitu sebagai materi ataupun tampilan-tampilan yang akan muncul pada aplikasi kita ini. Nah, ini adalah tampilan dashboard yang saya namakan itu adalah fragment home. Fragment home itu adalah dashboard kita. Di sini secara singkat saja karena waktunya mungkin terlalu lama jika dijelaskan satu persatu. Di sini saya menggunakan relative layout, yaitu digunakan sebagai agar tampilan dashboard ini sesuai dengan HP-HP yang ada gitu ya, yang ada saat ini. Jadi dia sifatnya fleksibel. Ini adalah layout, itu adalah tampilan, kemudian drawable itu adalah aset-aset gambar yang muncul di tampilan ini. Kemudian ada menu lainnya, itu menu button ini digunakan untuk container layout bar di bawah ini. Kemudian ada ini sebagai logo, kemudian ada values, ada color, warna, dan lain sebagainya untuk komponen pendukung dari pembuatan aplikasi. Tidak banyak yang akan dijelaskan, secara kegambaran besar saja. Di sini terdapat ada 4 menu sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan oleh Nur Isni maupun use case ataupun use case diagram yang telah dibuat oleh Virus Fernanda. Di sini ada 4 menu pada tampilan aplikasi, akan tetapi yang baru kita aktifkan di sini adalah menu WinRX, yaitu menu 1 yang saya namakan menu 1. Ini adalah menu RX, dan sisa menu lain itu digunakan untuk update selanjutnya di versi-versi berikutnya. Langsung saja, ya, yang telah dijelaskan bahwasanya fragment home itu adalah dashboard kita menggunakan relative layout untuk layoutnya. Kemudian backgroundnya sendiri itu diambil dari drawable dashboard null. Ini adalah tampilan kosong dari Weston Calculator tanpa adanya button WinRX maupun bar bawah. Jadi ini adalah tampilan kosongnya, itu adalah tanpa adanya WinRX dan bar button. Kemudian kita button itulah tombol digunakan untuk ke next slide berikutnya yang dituliskan sebagai WinRX, yang diklikkan yaitu menu 1 ataupun ID-nya itu adalah menu 1 sebagai metode yang akan dipanggil oleh sistem. Oke, setelah itu, nah, ini adalah menu bar yang di bawah menggunakan frame layout dengan ID-nya itu fragment container. Ya, ini adalah sebagai pembungkus dari dua button yang ada, yaitu button home dan button teori. Kita lanjut lagi, kita menuju ke materi ataupun teori. Untuk teori sendiri digunakan itu dinamakan dengan fragment discovery, yang ada buttonnya, kemudian di ID-kan ataupun dijudulkan gitu ya, atau dikeikan, itu namanya adalah teori yang akan dipanggil di sistem yang ada di di main activity maupun yang ada di kelas atas. Oke, itu adalah beberapa menu, dan ini adalah aktivitas PDF-nya yang nantinya akan tampil PDF. Nah, di sini kita ID-kan sebagai PDF viewer, dan ini akan disimpan ataupun akan dipanggil di sistem itu dan di asset. Nah, ini menggunakan constraints layout, widget constraints layout, karena dia akan dibungkus di sistem PDF view ini. Nah, mungkin penjelasan singkat seperti itu. Jadi ada di layout itu ada 4 menu utama, tapi kita baru mengaktifkan satu menu yang di atas. Kemudian fragment discovery itu adalah menu teori ini. Kemudian untuk yang home itu adalah dashboard. Activity PDF view ini sebagai penampil PDF kosongan, nanti akan disimpan di sini untuk asetnya. Nah, ini adalah file PDF-nya. Nanti akan ditampilkan di menu ini, PDF view. Nah, setelah itu values-nya ini adalah color, ini warna-warna tulisan. Kemudian ketika kita klik itu ada warna oranye dan lain sebagainya, itu akan disimpan di color. Kemudian string ini sendiri sebagai item. Ini sebenarnya masih dalam versi pengembangan, itu nantinya akan ada
ada yang ohm, kilo ohm, mega ohm untuk satuannya. Masih tahap pengembangan. Kemudian yang ini hampir sama dengan color, tapi ini akan ada seperti oval ataupun radiusnya tidak kotak gitu ya, jadi ada radiusnya. Itu pada style ini. Oke, lanjut saja. Setelah rest sudah, kemudian kita aset sudah, kita menuju ke sistemnya. Ini adalah main activity-nya. Main activity ini terdiri dari button view. Di sini kita deklarasikan ada beberapa, itu button view, fragment manager. Ini button view ini sebagai yang di bawah button ini. Kemudian ini adalah algoritmanya. Jika dijelaskan satu-satu maka akan panjang sekali. Bahkan if juga, if save instance state sama dengan 0. Nah, button nav ini kita set item selection, yaitu di menu home. Nah, kemudian setelah itu ada button nav lagi, kita set item select listener. Di sini kita menggunakan switch case gitu ya sebagai pemilihan. Ada home, ada discovery yang tadi telah dijelaskan. Home ini adalah dashboard kita, dan discovery adalah teori kita. Untuk home sendiri ini ada itunya lagi. Nah, sintaksnya lagi yaitu home fragment home ini adalah sintak dari kelas home tadi yang diambil dari layout discovery tadi ya. Di layout home. Selanjutnya itu ada discovery hampir sama, kita menggunakan switch case, kemudian ada if, ada else juga. Kalau misalnya dia nggak milih apa maka dia akan error. Jadi main activity itu terkoneksikan dengan fragment home ataupun dashboard kita sudah terkoneksi di main activity. Kemudian di dalam dashboard ini kita panggil beberapa menu, yaitu yang saat ini sudah aktif dalam menu teori dan menu dan teori. Nah, baik, ketika kita deklarasikan di sini menggunakan public void menu 1. Kenapa public? Kenapa tidak privat? Karena sifatnya ini tidak tertutup untuk menu 1 ini, jadi dapat dipanggil dari kelas menu 1 ini. Oke, karena di sini juga public class, jadi dia dideklarasikan sebagai public juga, public void 1. Nah, oke, baik. Nah, ini jika kita klik menu 1, yaitu yang ada di main activity ini, maka muncullah ataupun kebukalah menu 1 kelas menu 1 ini, yang menjadi koneksi antara button dan menu 1 ataupun kelas menu 1 ini, yaitu kuncinya terletak pada dari buttonnya itu sendiri, dari button home ini sendiri. Di sini kita klik menu 1, on klik menu 1, kita identifikasikan di dashboard menu 1, kita panggil di main activity menu 1. Kemudian menu 1 ini ada di main activity. Jika kita klik maka akan menuju ke menu 1, kelas menu 1. Nah, ini adalah algoritma yang akan kita pakai, yang sudah kita pakai. Di sini ada edit text R1, R2, R3 ini untuk menginputkan angka. Ya, ini adalah ID-nya itu R1, R2, R3. Ini kenapa edit text? Karena bisa diedit. Kemudian button solusi, button itu digunakan sebagai button tombol solusi maupun data ataupun hapus gitu ya. Dan button kenapa final? Karena di sini sudah final, tidak ada perlu diedit lagi. Kemudian di sini ada text view itu untuk menampilkan hasil dari angka 2 dan 3. Nah, di sini adalah hasil dari perkalian ataupun rumus yang digunakan R1 dan R3 ini akan ditampilkan di RX. Tapi ini tidak bisa diklik karena di sini adalah text view yang menyatukan saja. Kemudian kita deklarasikan bahwasanya R1 itu adalah punyanya R1, isian R1. Kemudian R2 itu punya isian ataupun keluar R2, dan R3 juga punya dari R3 ini sendiri. Kemudian juga begitu juga dengan button juga delete itu punyanya untuk ID delete. Nah, kita cari dulu ya. Nah, ini delete. Bahwasanya ketika kita di layoutnya itu delete ini akan teridentifikasi, sudah kita identifikasi terlebih dahulu di layout delete, di button delete. Kita cari, ini bahwasanya ada di menu 1 delete. Nah, ini adalah button delete, kita ID-kan delete, dan solusi kita ID-kan solusi. Kemudian di sini text view. Nah, ini adalah R3, text view R3, kemudian di text R2, R3 dan R1. Sedangkan RX ini adalah text view dan ID-nya adalah RX.
Ini yang menjadi kunci utama terpanggilnya di menu 1 ini. Kemudian solusi kita deskripsikan dulu solusi set on click listener. Ketika kita klik tombol solusi, button solusi, ID solusi ini, maka apa yang akan terjadi yaitu ini adalah algoritma yang digunakan atau rumusnya. If R1 mendapatkan teks lebih dari 0 dan R2 itu mendapatkan teks juga, kita inputkan lebih dari 0, artinya ada angkanya gitu ya, tidak 0, dan R3 juga sama. Lalu apa yang terjadi, kita deklarasikan terlebih dahulu lagi double angka 1. Ini adalah variabel baru, angka 1 bertipe data double sama dengan double persen double R1 mendapatkan teks yaitu menuju ke string ataupun penyimpanan. Kemudian double angka 2 ini hampir sama hingga R3, kemudian kita deklarasikan lagi yaitu hasil atau result bertipe data double. Nah, ini adalah rumus yang digunakan, bahwasanya angka 2 ataupun R2 itu dikali R3, angka 3, kemudian dibagi angka 1 ataupun R1. Ini adalah kunci rumus yang digunakan. Di sini berdasarkan rumus dari Rx dengan kondisi seimbang, yaitu di mana f bit g-nya itu adalah 0 volt. Dan kita panggil lagi decimal format df ini ataupun df gitu ya. Nah, ini untuk dapat menampilkan desimal pada hasil Rx, jadi lebih akurat. Yaitu dimana new decimal format desimal baru yang kita formatkan, yaitu pagar di belakang titik ini menjelaskan bahwasanya ada 2 angka di belakang koma. Dan kita panggil lagi rs kita set text, kita setkan itu menjadi teks yaitu dari df itu decimal format dot format, yaitu nah ini adalah hasil dari result ini. Kemudian kita tambahkan satuannya, tambahkan dengan V ataupun volt. Nah, jika pun ini kosong, maka kita tambahkan satu logika lagi, yaitu jika kosong maka mengetikkan mohon masukkan angka. Nah, selanjutnya itu adalah delete set on click listener. Bahwasanya ketika kita klik delete maka semuanya itu akan terhapus baik dari Rx hingga R1. Oke, mungkin seperti itu untuk algoritma yang digunakan. Di sini menggunakan ya algoritma sederhana yang biasa dipakai, yaitu algoritma percabangan if, dan sisanya itu adalah sintaks dari Android Studio ini sendiri. Oke, mungkin seperti itu yang dapat disampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan harapannya yang telah dijelaskan oleh Virus, harapannya akan ada versi-versi berikutnya dalam aplikasi ini, yaitu melanjutkan versi ataupun menu selanjutnya, itu ada menu 2, 3, dan 4 dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Isni Sofia, NIM 1909286 dari Prodi Sistem Telekomunikasi. Jadi, aplikasi Witson Calculator ini terdapat menu pilihan, yaitu Find Rx di halaman awal menu. Find Rx ini digunakan untuk mencari nilai Rx apabila nilai R1, R2, dan R3-nya sudah diketahui. Lalu selanjutnya terdapat teori. Teori ini berisikan materi rangkuman-rangkuman rumus yang berkaitan dengan menu pilihan tadi, seperti mencari tegangan di AB atau V-bright, mencari Rx pada kondisi balance, mencari hambatan total atau hambatan pengganti, dan mencari I total. Dikarenakan di menu tadi Find Rx, untuk itu kita akan mencari Rx dengan kondisi V-bright 0. Rumus Rx, R1 kali Rx sama dengan R3 kali R2. Rx pindah ruas, R1 menjadi pembagi, R3 kali R2 dibagi R1. Itu rumus mencari Rx. Nah, saya akan menggunakan dua versi pada percobaan kali ini, yaitu menghitung manual dan menggunakan kalkulator Wheatstone. Menghitung manual kita coba. Nah, diketahui kan rumus mencari Rx, yaitu Rx sama dengan R2 kali R3 dikali R1. Diketahui R1 nya yaitu 10 ohm, R2 nya 20, R3 nya 30. Berapa Rx? Kita masukkan ke rumus.
RX, R2 20 dikali 30 dibagi R1 10. RX sama dengan 20 kali 30 600 dibagi 10. Ya, coret. Jadi hasil RX yaitu 60 volt. Mari kita coba bandingkan dengan kalkulator Wheatstone. Nah, kita masukkan inputan R1, R2, R3 nya. R1 10, R2 20 dan R3 30. Kita klik solusi, akan keluar hasil dari RX tersebut. Hasilnya 60 sesuai dengan perhitungan manual. Hasil dari 60. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Fatma Hermawan dengan NIM 03601 akan menjelaskan tentang proses kerja aplikasi Wheatstone Bridge berdasarkan use case diagram dan menu apa saja yang belum dibuat serta harapan untuk kedepannya dari aplikasi Wheatstone Bridge. Oke, dari aplikasi Wheatstone Bridge ini yang versi 1.0 itu use case diagram yang pertama itu adalah proses pertama itu adalah masuk ke aplikasinya. Masuk ke aplikasinya, kemudian ada pilihan memilih menu RX. Nah, memilih menu RX, di dalam menu RX tersebut kita harus masukkan nilai R1, R2 dan R3 nya. Jika sudah, klik solusi. Maka setelah diklik solusi akan keluar hasil perhitungan yang kita masukkan nilainya, angkanya sebelumnya dari R1, R2, R3 nya. Jika salah, akan bisa kita bisa mengklik tombol hapus. Dan jika sudah selesai, bisa kembali ke home dan menutup aplikasi. Untuk sejauh ini itu hanya sekian, hanya menu RX saja yang baru ditampilkan di aplikasi Wheatstone Bridge. Untuk kedepannya versi 2.0 itu akan ada maintenance aplikasi dari pihak pengembangnya. Terus dan ditambahkan fitur-fitur seperti menu V-Bridge itu dengan case diagramnya kurang lebih hampir sama. Kemudian ada menu REQ itu hambatan pengganti dan menu e-total atau mencari arus total. Penambahan materinya ya seperti itu, dan pemulasan kembali aplikasi karena ada sedikit beberapa kekurangan. Harapan kedepannya mungkin aplikasinya bisa di-upload di Play Store dan diharapkan bisa digunakan untuk kemudahan dalam pembelajaran sistem kedepannya. Sekian dari saya, Faiz Fernanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.